Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 552 terwujud. Setelah Rosita Zhao menyetujuinya, dia berkata sambil tertawa. Tapi aku punya satu syarat. Kelak aku akan sering berobat di sini dan kamu tidak boleh menolakku. Thomas Kin berkata, di sini adalah klinik pengobatan, dan ini adalah papan dari guruku. Seumur hidupku aku tidak pernah menolak pasien, bahkan jika Anda menolaknya aku akan tetap mengobatimu. Rosita Zhao segera mengangguk puas, kamu masih muda tapi mempunyai pikiran seperti ini, pantas saja keterampilan medismu sangat hebat. Kamu tenang saja, aku akan membantu masalah Yamanda Su ini. Pada saat ini, ruang kerja Yamanda Su sibuk bagai kapal pecah. Kak Mia sedang marah besar, dia bahkan melemparkan semua berkas yang ada di tangannya ke lantai. Apakah ini semua yang bisa kalian lakukan? Biasanya kalian pintar sekali menulis status di momen kalian. Tapi kenapa saat meminta kalian menuliskan sebuah artikel yang berhubungan dengan relasi, kalian malah menuliskan sebuah artikel sampah seperti ini? Para editor tidak ada yang berani mengeluarkan suara setelah dimarahi. Artikel yang berhubungan dengan relasi memang sulit untuk ditulis. Tidak hanya harus sesuai dengan kenyataan, tapi juga harus bisa meyakinkan publik. Dan saat ini semua orang cenderung melihat ke arah gaya hidup Yamanda Su yang begitu buruk, jadi tidak ada gunanya juga jika menuliskan sebuah fakta. Kak Mia terlihat mondar-mandir di dalam ruangan sambil menelepon. Halo, stasiun televisi kota Beijing. Jadi begini, ini mengenai Yamanda, aku takut artikel itu tidak cukup untuk dipahami, kami ingin beralih ke sebuah wawancara saja, apakah acara Fakta Menarik Kota Beijing, kalian masih sesuai dengan jadwal? Apa? Beberapa bulan sebelumnya kalian tidak bicara seperti ini, bukankah sebelumnya kalian mengundang Yamanda kami ke sana? Halo. Sial. Kak Mia hampir membanting ponselnya karena saking kesalnya. Bukankah stasiun televisi ini sedikit sombong? Di saat Yamanda tidak ada masalah, mereka terus mengundang Yamanda untuk diwawancara. Tapi di saat ada sedikit masalah, mereka malah mengatakan tidak ada jadwal untuk kita. Ini jelas sekali hanya sebuah alasan. Saat ini tidak ada satupun stasiun televisi yang bersedia untuk membantu Yamanda Su untuk memperjelas masalah ini. Bagaimanapun juga ini adalah hal yang sangat berisiko. Jika relasi tidak berjalan dengan lancar, maka tak hanya karir Yamanda Su yang hancur, tapi juga berimbas ke stasiun televisi tersebut, bahkan bisa jadi segala acara yang disiarkan akan langsung hancur. Mereka tidak akan mempertaruhkan masa depan mereka dengan Yamanda Su, resiko ini sungguh terlalu besar. Kak Mia sudah menghubungi beberapa stasiun televisi dan tetap tidak membuahkan hasil. Memang ada 2 stasiun televisi yang bersedia, tapi program acara yang diberikan kepada mereka adalah acara yang memiliki rating biasa. Dan sebagian besar yang menjadi bintang tamu acara tersebut adalah artis-artis pendatang baru, atau orang-orang yang terkenal lewat video yang dipublis di internet. Bagaimanapun juga Yamanda Su tidak boleh pergi ke acara seperti itu, selain itu kalaupun Yamanda Su ke acara tersebut, takutnya hanya akan sia-sia saja dan bahkan akan dimaki oleh orang. Masih belum apa-apa tapi sudah pergi ke acara seperti itu. Bukankah ini seolah-olah telah mengakuinya? Yamanda Su bersandar di atas sofa dengan raut wajah dingin. Kak Mia, lebih baik kita menunggu saja dulu. Kak Mia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa lagi terus menunggu seperti ini. Jika kita terus menunggu, masalah ini akan menjadi fakta, biarkan aku memikirkan caranya. Tepat di saat Kak Mia hendak menghubungi orang lain, tiba-tiba ponselnya berdering dan terlihat nomor asing terpampang di layar ponselnya. Kode daerah dari nomor tersebut berasal dari kota Beijing dan Kak Mia segera mengangkatnya. Halo, kami dari grup CCTV, apakah Anda Nona Mia?
manajer Yamanda Su. Kak Mia tertegun, dia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan telepon dari CCTV, lalu dia pun segera menjawab. Iya, benar. Halo, Nona Mia, kami dari grup CCTV mempunyai satu program acara yang bernama Hena Talk Show. Minggu ini kami ada siaran dan ingin mengundang Nona Yamanda Su, apakah kalian tertarik? Kak Mia semakin terkejut dan tak percaya, apakah ini mimpi? Dr. Stranger, Bab 553 Hena Talk Show. Sebelumnya dia telah menghubungi beberapa stasiun televisi, mereka memang berniat untuk berpartisipasi dalam sebuah acara berbincang-bincang, karena masalah seperti yang dialami oleh Yamanda Su ini harus dibicarakan lebih rinci di depan televisi, kemudian menunjukkan bukti-buktinya. Dengan begitu para pemirsa akan lebih percaya tanpa harus menuliskan sebuah artikel relasi. Secara kasarnya, banyak orang mungkin tidak akan membaca artikel seperti itu. Kak Mia bertanya, Hena Talk Show adalah acara berbincang-bincang pertama yang ada di dalam negeri ini. Tentu kami bersedia ke sana, tapi topik apa yang akan dibicarakan nanti? Tentu saja berita panas yang akhir-akhir ini dialami oleh Nona Yamanda. Kami sangat mengerti hal ini, sepertinya Nona Yamanda memang sedang dijebak, bukankah seperti itu? Betul sekali, kalian memang sangat bijak. Baiklah, kami akan bersiap-siap, kapan kita akan melakukan rekaman? Secepatnya lebih baik. Malam ini juga boleh. Baik. Kami akan segera bersiap-siap. Syukurlah, program acara Hena Talk Show mengundang kita untuk jadi bintang tamu. Ayo, semuanya siapkan naskah untuk Yamanda, malam ini rekaman. Program acara Hena Talk Show adalah acara yang paling terkenal. Hena dikenal dengan EQ yang tinggi, dia telah banyak mewawancarai orang-orang besar, tapi orang-orang yang telah berpartisipasi ke dalam acaranya rata-rata adalah artis papan atas nomor 1 di dalam negeri, seperti para senior juga. Dan Yamanda Su yang termasuk artis kemarin sore, dia memang sangat terkenal, hanya saja terlalu muda dan masih belum mendapatkan kesempatan untuk ini. Namun, kali ini akhirnya kesempatan itu tiba. Jika performa acara ini memberikan sisi positif, maka seharusnya badai ini akan segera berlalu. Yamanda Su masih sedikit kebingungan. Grup dari CCTV, Hena Talk Show. Bagaimana mereka bisa menghubungi aku? Apa Kak Mia yang melakukan ini semua? Kak Mia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Aku pikir kamu yang mencari orang lain untuk membantu. Yamanda Su menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak. Ini sungguh aneh. CCTV adalah sebuah stasiun televisi platform besar. Sangat tidak masuk akal jika mereka yang terlebih dahulu menghubungi artis seperti dirinya. Hanya artis senior atau artis nasional nomor 1 yang bisa hadir di acara itu. Entah apa yang sudah terjadi sehingga CCTV bisa tiba-tiba menghubungi Yamanda Su. Stasiun televisi seperti CCTV tentu tidak perlu mencari sensasi, bukan? Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi, siapkan saja naskah malam ini, kita harus melakukannya dengan baik. Iya, Yamanda Su juga tidak akan melewatkan kesempatan ini, dia segera bersiap-siap. Acara itu segera disiarkan keesokannya setelah selesai rekaman. Insiden antara Yamanda Su dengan keempat orang berkulit hitam telah menimbulkan kehebohan, oleh karena itu tidak diperlukan sama sekali yang namanya sensasi, semua orang sangat memperhatikan hal ini. Selain itu, program acara Hena Talk Show merupakan sebuah program emas dari CCTV, rata-rata semua orang menonton acara mereka, dan tamu yang diundang adalah tamu kelas berat. Dan kali ini, tamu yang diundang adalah Yamanda Su dan tidak diragukan lagi dia telah masuk ke dalam kategori kelas berat, tapi dia sedikit berbeda dari bintang tamu sebelumnya, di mana Yamanda Su yang begitu muda telah masuk ke dalam acara seperti ini, itu menandakan bahwa dia bukan orang biasa. Acara dimulai, Hena adalah seorang pembawa acara wanita yang sangat cantik, dia berambut pendek dan sangat berpengalaman.
Pada awalnya dia hanya berbincang-bincang santai dengan Yamandasu, kemudian mulai masuk ke topik utama. Hena berkata, Yamanda, 2 hari yang lalu ada sebuah berita yang sangat menghebohkan jagat raya. Aku percaya bahwa semua orang juga sama seperti aku yang ingin tahu fakta di balik kejadian tersebut. Hari ini setelah ada kesempatan ini, apakah Nona Yamanda bersedia menceritakan kepada kami semua? Yamandasu mengangguk, masih dalam ekspresinya yang dingin. Ini adalah performanya di depan kamera. Kemudian, Yamandasu mengeluarkan 2 lembar kertas dari berkas yang ada di sampingnya, lalu berkata, ini adalah diagnosa dari Rumah Sakit People's Hospital. Aku telah diberi obat oleh orang lain saat kejadian itu terjadi. Dan ini adalah formulir pendaftaran kasus dari kepolisian. Pihak polisi sudah terlibat dalam penyelidikan ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.